Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nazaratul Islamiyah. Kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur investasi oleh saya sendiri, Nazaratul Islamiyah. Oh ya, saya dari Prodi Ekonomi Angkatan 2018. Langsung saja. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu investasi infrastruktur. Jadi, investasi infrastruktur merupakan salah satu persyaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, jenis kebijakan, kasus, realisasi, evaluasi, dan strategi yang sesuai. Selanjutnya, jenis kebijakan. Nomor 1. Jadi, infrastruktur investasi itu termasuk ke dalam kebijakan fiskal. Dan kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan perekonomian. Kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja di bidang perpajakan. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Selanjutnya yang kedua yaitu kasus investasi. Dari investasi infrastruktur terdapat investasi. Kita ambil saja satu. Jadi Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan rencana strategi penanaman modal tahun 2015 sampai 2019, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, kawasan ekonomi, dan kawasan industri, serta ekonomi digital. Selanjutnya yang ketiga yaitu realisasi dari kebijakan. Jadi pemerintah itu juga menetapkan begitu banyak kebijakan yang mengatur tentang investasi infrastruktur. Pemerintah akan berupaya memaksimalkan untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya terutama bagi investasi asing di bidang-bidang usaha penting namun belum mampu dikuasai oleh bangsa Indonesia, sehingga akan memberikan kontribusi berupa perbaikan level kemampuan teknologi melalui transfer teknologi, perbaikan keahlian pengetahuan tenaga kerja maupun memperluas jaringan usaha. Oleh karena itu, aturan dan regulasi pendukung yang berkaitan dengan hal-hal tersebut perlu dibuat dan dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal tersebut telah diatur di beberapa kebijakan yang telah ditentukan dan tertulis oleh pemerintah Indonesia. Yang keempat, evaluasi. Jadi, ini adalah evaluasi dari kebijakan pemerintah yang diterapkan tentang peraturan investasi infrastruktur. Tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih belum begitu baik dalam 3 tahun terakhir. Jadi rendahnya peringkat tersebut menjadi acuan investor dalam menjadikan suatu negara. Oleh karena itu, jika adanya investor yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi, seharusnya peluang tersebut dapat disia-siakan. Masih rendahnya biaya tenaga kerja yang mahal namun keahlian yang dimiliki rendah atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang kelima, strategi yang sesuai. Jadi terdapat 4 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau menarik investasi di Indonesia nih. Yang pertama, kepastian hukum yang jelas. Jadi adanya kepastian hukum yang jelas dapat meningkatkan investasi. Yang kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Dan yang keempat, fleksibilitas aturan ketenagakerjaan. Sekian presentasinya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Dadah.